Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi. Nama saya Junidara Pratiwi Sinaga dengan NIM 22311211061 kelas DIG 2023. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan materi dari buku Pancasila yaitu bab 1 dengan judul Pengantar Pendidikan Pancasila. Langsung saja tanpa perpanjang waktu, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu A. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila dan relativitasnya. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha dasar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Pendidikan tentang Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, judul kedua yaitu Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila. Pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Seperti yang kita ketahui, hmm, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Pada 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Buku ini disertai dengan kata pengantar dari Dr. KRT Rajiman Dwi Diningrat yang sebagaimana diketahui sebelumnya beliau menjadi ketua dari BPUPKI. Dalam rangka menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah umum di perguruan tinggi, Dirjen Dikti menerbitkan SK nomor 225 di Cap 1985 sebelumnya Dirjen Dikti mengeluarkan SK tertanggal 5 Desember 1983. Dan pada akhirnya diterbitkanlah SK tanggal 13 April 1984 nomor Cap 24 BP7 garis miring 4 1984. Selanjutnya, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah untuk Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan secara menarik dan efektif. Dilihat dari asal tantangannya, ada dua faktor tantangan pendidikan Pancasila, yaitu dari faktor eksternal dan internal. Tantangan dari faktor internal perguruan tinggi yaitu misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikan program studi Pancasila oleh sebagian mahasiswa. Sedangkan faktor eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, dan penghayatan, komitmen, dan pola pengalaman pengamalan Pancasila. Maaf. Karena seiring perkembangan zaman di era globalisasi saat ini, turut mengiringi adanya tren yang semakin dinamis dan selalu diwarnai oleh ketidakpastian dan ketidakaturan. Kondisi ini memunculkan kecenderungan permasalahan baru yang semakin beragam dan multidimensional.
Selanjutnya, landasan dan dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Ada 4 dasar pemikiran pendidikan Pancasila, yaitu dasar historis, kedua dasar filosofis, ketiga dasar sosiokultural, dan yang terakhir adalah dasar yuridis. Selanjutnya, untuk yang kelima adalah kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan mata kuliah wajib yang diselenggarakan secara mandiri di setiap perguruan tinggi pada tingkat diploma dan sarjana. Selanjutnya, visi dan misi pendidikan Pancasila. Ada 4 visi dan misi pendidikan Pancasila, yaitu mengembangkan potensial. Maksud mengembangkan potensial di sini adalah potensi akademik peserta didik. Dan yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Dan yang terakhir adalah mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Selanjutnya, oke, tujuan dan capaian penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Pancasila. Dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini, diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk secara akademik, mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar pendidikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, selanjutnya, oh, dan yang terakhir, menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk perhatian saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.